Mati dulu. Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Masuk akal? Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Nah, selama ini kita mengartikannya keliru. Karena mati yang dimaksud adalah mati beneran. Sehingga di kehidupan ini kita semua jadi lalai. Padahal ayatnya jelas. Saya bacakan ayatnya ya. Ini nanti lihat di rumah, Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 72. Bahasa Qurannya begini, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta penglihatan kolbunya di dunia, maka dia akan buta penglihatan kolbunya di akhirat dan jalannya jadi sesat. Wa adallu sabila. Tahu artinya buta? Tahu apa buta? Tidak melihat. Jadi artinya siapa yang tidak melihat di dunia, maka dia tidak akan melihat di akhirat. Sedangkan basyirah itu cuma untuk satu penglihatan, untuk menyaksikan jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang tidak menyaksikan jati dirinya di dunia, dia tidak akan bisa menyaksikan jati dirinya di akhirat. Siapa jati diri kita? Bukankah jati diri kita adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, tapi Allah hanya meniupkan ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah, ruh siapa? Ruh Allah, enggak ada ruh kamu. Jadi siapa jati dirimu? Ya ruhku. Itu harus dikenali. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini dilalaworakeun. Ini dianggap sepele. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Maka di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 dikatakan falaula iza balagotil hulkum. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum hina iding tangdurun. Antum kalian semua harus melihat. Wa nahnu akrab ilahi minkum. Aku selalu bersamamu, bahkan dekat bersamamu. Walaki la tubsirun. Kunaon atuh maraneh teh teu bisa ningali. Dulu saya baca ayat itu bergetar tubuh saya. Saya bertanya di sini, nanti kalau saya mati, saya akan melihat atau tidak melihat? Dan kalau saya mati harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa saya harus belajar supaya saya bisa melihat? Ketemu jawabannya di Quran surat Ali Imran ayat 49. Di situ dikatakan, carilah seorang guru yang bisa menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, yang ketiga penyakit kematian kesadaran. Cari guru yang semacam itu, subhanallah. Susahnya seperti mencari jejak elang di langit, seperti mencari jejak itik di sungai, seperti mencari jejak ikan di air. Yang bicara Tuhan banyak, tapi yang kenal kepada Tuhan ternyata sulit mencarinya. Paham maksud saya? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kajian hari ini setidak-tidaknya membangkitkan kesadaran. Itu saja sudah kiamat. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Sekarang saya tahu, kalau saya tidak tahu itu kiamat. Dan langsung muhasabah, langsung menghisab diri, gitu, gak diam, langsung melakukan tindakan. Mumpung masih punya waktu. Jadi orang mati itu apa yang mati tadi? 1, penglihatan. 2, pendengaran. 3, pernapasan. 4, pembicaraan. Maka ini yang 4 ini masuk dalam kategori ilmu saraba 4.
Makanya Kiai Haji Haderani itu, ya tokoh NU dari Banjar, yang menulis buku 4M. 4M itu ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabat. Itu ditulis oleh Kiai Haji Haderani. Itu tokoh NU itu. Luar biasa itu ilmunya. Saya ketemu buku itu dulu di pasar. Di emperan itu. Begitu saya beli, ya Allah, itu buku harganya 17.000. Dan angkanya juga luar biasa, 17. Saya bergetar waktu beli buku itu. Saya baca ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbah. Jadi kalau kamu ingin mahabbah kepada Allah, mulai dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah baru musyahadatullah. Setelah ma'rifat kepada Allah baru musyahadatullah. Luruskan syahadatmu. Baru mahabbatullah. Baru mukasyafatullah. Tersingkap semua tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu. Baru mahabbah. Jadi mahabbah itu tingkatan tertinggi setelah terbukanya tirai. Kalau masih tertutup dengan tirai, tidak mungkin mahabbah, omong kosong. Maka di Quran surat Qaf dikatakan, wa anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Ada kata-kata kasyaf di situ. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat jelas. Mau saya bongkarkan tirainya? Mau saya singkapkan tirainya? Kalau ada tirai, pemandangan di luar nggak kelihatan. Begitu set tirai, walaupun sedikit saja. Oh, ternyata matahari sudah bersinar di luar. Baru Allahu Akbar. Baru kita bisa menyaksikan ternyata tubuh saya tidak gelap gulita, tapi terang benderang. Ya, tingkatan terbuka tirai itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah gerbang untuk memasuki yang namanya mahabbah. Jadi tidak mungkin seseorang bisa cinta kepada Allah kalau masih tertutup oleh tirai. Dan untuk terbuka tirai harus apa dulu? Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, baru mahabbah. Makanya ada ilmu saraba 4. Jadi saraba 4 itu 4. Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbat. Penglihatan, pendengaran, pernapasan, pembicaraan. Tanah, air, api, udara. Alif, lam, ha. Mim, ha, mim, dal. Zat, sifat, asma, af'al. Tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Buka semua rahasia itu. Sekarang kita buka rahasianya ya. Yuk kita lihat. Ini surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ibrahim bicara kepada Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kira-kira mati seperti apa? Mati selagi hidup atau mati setelah hidup? Ini mati selagi hidup. Hidup tapi mati. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati selagi hidup, bukan yang sudah mati setelah hidup. Gawe atau Rasul teh geus paraeh dihirupkeun deui. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati padahal hidup. Makanya kata Nabi, banyak orang yang mengaku dirinya hidup padahal mati. Mati apanya? Kesadarannya, maka harus kiamat. Setuju? Lanjut dulu. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Apa jawaban Ibrahim? Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar qalbuku tambah mantap. Lalu Allah berfirman, ambil 4 ekor burung. 4 lagi. Lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang dicincang apa? Burung, berapa ekor?
4. Di mana dicincangnya? Di bukit, di gunung. Ini bukan cerita bukit itu, bukan cerita gunung itu. Mau dipraktekkan ayat ini secara langsung? Kalian bawa burung ke gunung, cincang 4, terus panggil. Hirup moal eta manuk. Ini ayat simbolik. Mana gunung? Gunung itu gunung bagian tertinggi dari diri kita. Maka gunung adanya di sini. Saya tanya sekarang, penglihatan di mana adanya? Di gunung. Pendengaran di mana? Di gunung. Pernapasan di mana? Di gunung. Pembicaraan di mana? Cincang. Cincang. Baru kamu akan tahu orang mati langsung hidup. Bukankah itu mati sajeroning urip? Ini saya jelaskan secara saintifik. Sugan we ngalarti. Anu ngarasa bener teh. Ini Quran itu sedemikian canggihnya. Tapi sayang Qurannya masih perawan. Begitu saya buka rahasianya, wah rame. Karena berbeda, tidak siap menerima perbedaan, apalagi merasa ilmunya paling banyak, tidak mau mendengarkan kebenaran, langsung menyalahkan orang. Tar dulu. Makanya jangan lihat orang dari penampilan luarnya. Maaf ya, mau bajunya kayak apa, mau pecinya kayak apa, lihat dalamnya. Yang dia omongkan itu pengalaman pribadi atau teori agama. Kalau cuma teori agama, dia berbicara kebaikan, belum tentu orang baik. Saya kasih tahu, semua orang yang berbicara kebaikan belum tentu orang baik. Karena berbicara kebaikan itu gampang, yang susah melakukan kebaikan. Sekarang saya ajak kalian, mau terus berbicara kebaikan atau melakukan kebaikan? Sodako itu bagus, Ibu. Bicara apa saya? Kebaikan. Jangan marah-marah pada orang lain. Bicara apa saya? Kebaikan. Yang sabar ya. Bicara apa saya? Jadi orang baik enggak? Belum tentu. Makanya sekarang saatnya bertindak. Jangan bicara sodakoh baik, langsung sodakoh. Jangan bicara memberi itu baik, langsung merek. Contohan kemana? Terus menganjurkan orang berbuat baik. Kamu sendiri tidak berbuat apa-apa. Buat apa? Sekali lagi, jangan terpedaya oleh orang yang berbicara kebaikan. Karena itu belum tentu baik. Tapi yang melakukan kebaikan sudah pasti baik. Setuju dengan saya? Ini out of the box, ada loncatan di sini. Jadi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah cara menghidupkan orang mati, bukan? Apa yang dicincang tadi? Berapa ekor? Di mana cincangnya? Sini. Jadi nggak orang mati hidup? Jadi dia mengalami kebangkitan. Keren Quran. Lebih keren lagi kalau kalian sudah mengalami ayat ini. Sekarang masih teori. Alami ayat ini, alami dulu. Saya tuh sering menangis malam, bukan menangis gak punya uang. Bukan menangis apa-apa. Maaf ya, saya sudah sampai pada titik di mana saya sudah tidak susah. Ada uang saya tidak susah. Gak punya uang tidak susah. Hasbi Allah. Yang saya tangisi satu. Saya kalau baca Quran seperti ini, saya itu ingat sama kalian. Ingat. Kenapa surat ini gak sampai pada kalian? Kenapa pesan surat ini gak sampai pada kalian? Kenapa kalian hanya sibuk membacakan, membetulkan bacaan terus? Kenapa itu? Kenapa isinya tidak tertarik kalian? Kenapa? Quran. Saya tuh nangis setiap malam, menangisi. Makanya benar kata Rasulullah, nanti umatku seperti buih di lautan, banyak. Tetapi tidak berguna. Maaf, saya bukan anti baca Quran yang mahrajnya hurufnya itu juga bagus.
Sebagai orang yang beragama, bagi menganut agama Islam, ya tentu saya harus kenal tata cara baca Al-Quran, harus kenal. Tetapi itu belum cukup. Itu baru cara membaca, belum masuk menyentuh isinya, hudannya belum nyampe pada kita, belum nyampe. Coba baca surat Al-Baqarah 260 saja, saya merinding menangis. Ternyata leluhur kita di sini di Nusantara dengan Nabi Muhammad, dengan semua Nabi semua Rasul, ajarannya sama, menyampaikan hal yang sama. Apa itu? Cara untuk mengenal jati diri kita. Karena itu kunci awal. Maka Nabi Muhammad mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Paham sampai di sini? Kira-kira ayat ini kalau dibaca sendiri oleh kalian ngerti nggak? Terus dipraktekkan. Pergi ke gunung bawa burung 4, cincang langsung. Golerkeun eta gunung teh, geroan. Hei manuk hirup, hirup moal. Ini bahasa simbolik. Dan leluhur kita sudah bicara ilmu saraba 4, coba bayangkan, luar biasa. Lanjut. Oke. Makanya ada ayatnya. Di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai juru hisab terhadap dirimu. Perintah bukan ini. Perintah bukan ini. Apa yang diperintahkan di sini? Iqra. Iqra. Apa yang dibaca? Kitab siapa? Kitabmu, 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 kitabmu. Ini perintah dari Allah. Selama ini kalian sibuk baca kitab yang bukan milikmu. Kalau begitu, kitabnya ada gak pada dirimu? Ada? Apa sih kitab itu? Makanya di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dulu kamu tidak mengerti apa itu iman. Dulu kamu juga gak mengerti apa itu kitab. Setelah aku datangkan cahayaku kepadamu, menyinari kolbumu, baru mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Itu di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Jadi kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Tadi sudah tahu kan? Zat dan sifat menyatu? Menyatu? Tidak bisa dipisah? Yes. Jadi kitabmu itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Di mana Allah ngasih alamat pada kita? Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Alamat bukan itu dari Allah. Alamat bukan dari Allah. Sedekat itu Allah kepadamu. Baca, Iqra. Dan itu yang diikra oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad tidak baca huruf. Yang dibaca oleh beliau apa? Iqra apa? Yang diikra itu kitab, kitabmu, kitabmu. Jadi kitabmu itu adalah diri sejatimu. Dan di situ kita akan bisa menghisab diri kita. Pada saat kita membaca kitab kita, semua amalan kita tergambar di situ. Yang sudah tahu cara membacanya pasti manggut-manggut, betul ya? Kamu berehan, kamu nyaahan, kamu penuh cinta kasih pada orang lain, ngemprai, cang. Kamu gampang marah, gampang tersinggung, dengki, iri, poek, mongkleng. Nyata di sini. Itu yang namanya pahala, itu yang namanya ajrun. Ajrun itu zat. Selama ini banyak orang ngomong pahala, 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 tapi ngerti juga enggak. Di Quran nggak ada kata pahala. Pahala itu terjemahan dari ajrun. Falahum ajrun goiru mamnun. Watin wazaitun waturisinin. Tahu tin? Tahu tin? Oh itu buah, katanya buah tin. Ya Allah. Leluhur kita itu keren. Begitu ketemu buah yang seperti itu, dibuka dalamnya, ini
cocok dengan pengalaman spiritual saya. Saya pernah lihat ini dalam diri saya. Saya beri nama ini buah tin. Makanya buah tin persis seperti buah delima. Kalau buah delima besar-besar bijinya, kalau buah tin itu kecil-kecil, warna-warni dalamnya. Jadi saya itu beli saking ingin membuktikan. Jadi kalau waktu saya pergi ke Yerusalem, saya beri buah tin itu yang banyak, buah delima yang banyak. Saya lihat, begitu saya buka, saya nangis. Kenapa orang tua kita bilang ya, yang namanya delima itu disebutnya dalima kan? Allahu ahad, 1 dal. Allahu somad, 2 dal. Lam yalid, 3. Walam yulad, 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata dalima itu lambang dari surat Al-Ikhlas. Siapa yang sudah bisa menyelami Al-Ikhlas masuk pada Al-Falaq. Cerah, bangkit. Maka dia akan jadi Anas, jadi manusia paripurna. Wah, kalau dibuka rahasia ini ntar jadi panjang lagi. Kuliahnya sampai sore ntar. Wah, kalau saya buka rahasia 3 surat terakhir. Makanya 3 surat terakhir semuanya kul. Kul itu hanya perintah buat mereka yang mengalami. Katakanlah, apa pengalamanmu selama libur? Tidak mungkin orang disuruh ngomong pengalaman libur kalau dia tidak kemana-mana. Betul? Jadi kul itu hanya perintah buat mereka yang sudah mengalami. Makanya kalian harus mengalami Al-Ikhlas, harus mengalami Al-Falaq, baru akan menjadi Anas. Itu puncaknya pencarian. Maaf, kadang saya kalau sholat, pernah saya sholat, saya tidak bisa membaca kul. Kulnya gak ada. Jadi seperti tertutup lidah saya itu. Di sini cuman Allahu ahad, Allahu somad, Allah lam yalid, Allah walam yulad, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kulnya bukan milik saya. Kulnya adalah perintah dari Allah. Makanya kata Allah, sudah kamu gak usah mengucapkan kul, itu milikku. Tapi sekarang rasakan bahwa aku bersamamu. Makanya saya berulang kali membaca itu. Dan saya larut. Saya juga tidak menjadi ingat lagi dengan semua yang ada di sini. Allahu ahad, Allahu somad, Allah lam yalid, Allah walam yulad, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa. Karena dia maha kaya. Kalau kalian sudah bisa mengalami ini, ayat ini, setiap sholat pasti kalian akan bercucur air mata. Bukan sekedar sholat, tapi merasakan penyatuan dan kehadiran dia. Itu pengalaman tauhid, itu ketuhanan namanya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Jadi kita bisa menghisap diri kita kapan? Di sini saat ini sekarang. Maaf, kalau hisapnya nanti, kapan memperbaiki dirinya? Betul? Tapi kalau hisapnya sekarang kan masih ada kesempatan. Walaupun cuma 1 hari lagi kita hidup di sini, masih ada kesempatan. Ada seorang ibu kemarin dari Padang, umur 70 tahun. Begitu saya bimbing meniti ke dalam diri, ya, bareng dengan Pak Ruyat. Beliau menangis. Kenapa saya baru menyaksikan ini di usia saya 70 tahun? Saya bilang, Bundo, segini juga masih menyaksikan. Gak usah khawatir. Allah udah bilang, liyaghfiralakallah ma taqaddama min dambika wa ma tahar. Aku bebaskan kamu dari dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang. Nangis tidak berhenti. Tidak usah disesali. Ini hari terbaikmu, saya bilang. Jadi beliau cuma sesal, kenapa saya tidak dari muda katanya bisa merasakan pengalaman spiritual ini. Dia mengalami tin, dia mengalami dalima.
Pernah lihat dalima? Indah warnanya? Kalian saksikan dalima ada di sini. Kalian saksikan tin ada di sini. Maksudnya watin wazaitun. Tin itu diletakkan di zaitun. Zaitun itu adalah tubuh kita. Maka di Quran dikatakan zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam tamsasun nar nurun ala nurin nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha yahdillahu linurihi may yasha. Pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Pohon zaitun adalah tubuhmu sendiri. Di situ aku sudah meletakkan tin, sebuah lokus. Dan kalau kau masuk ke dalamnya, kau akan menyaksikan keindahan dalam dirimu. Bagi saya, tin itu adalah qalbu, Baitullah. Makanya waturi sinin, di situ ada tur. Tur itu adalah gunung. Gunung lagi yang dibicarakan di sini. Gunung adalah melambangkan kesadaran pada diri manusia. Makanya siapa yang sudah ketemu tin, zaitun dan tur dalam dirinya, makanya setiap kita haji pasti kita ziarah ke gunung. Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Uhud. Kenapa kok kalau haji ziarahnya ke gunung? Gak pernah tanya kita. Karena di Indonesia kalau ziarah kan ke kuburan. Di sana ziarah ke gunung. Gak pernah tanya kita. Karena gunung dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Dengarkan kajian saya yang terakhir, kajian umum ya, tentang menaiki gunung ya. Semakin mendaki semakin sejuk, semakin indah pemandangannya. Dengarkan itu, ada udah di YouTube. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Di situ aku meletakkan kota yang aman. Kota banyak lampunya? Kota banyak lampunya? Buah tin banyak lampunya? Buah dalima banyak lampunya? Ya Allah. Kamu akan ketemu Al-Madinah Al-Munawwaroh dalam dirimu. Kamu akan hijrah minad dzulumati ilan nur. Wah, saya itu kagum ya sama orang tua kita, leluhur kita. Buah ini diberi namakan tin, buah ini diberikan zaitun. Dan mereka itu memberi nama itu sesuai dengan pengalaman pribadinya. Itu namanya kecerdasan. Kenapa bukan buah lenca diberi nama buah tin? Karena lenca itu isinya hijau, gak ada lampunya. Ya, ada yang belum tahu buah tin? Udah nyari. Dulu di pot bunga saya di rumah ada, ya. Ya, cuman umurnya udah tua jadi meninggal. Rajin berbuah itu. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Gak usah tamat bacanya sampai situ aja, ketemu kota yang indah, sudah nangis pasti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan kamu dalam rupa yang amat sempurna. Untuk apa? Karena tubuh kita ini kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa menuju kepada Allah, sang pemilik jiwa. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi siapa yang tidak bisa menemukan tin, zaitun, kota dalam dirinya, tidak menemukan gunung, kota dalam dirinya. Summa radadnahu asfala safilin. Bersiap-siaplah kalian jadi aspal. Aspal warnanya apa? Hitam, gelap, gulita. Di mana aspal adanya? Di jalan. Diapain? Diinjak. Jadi kalau hidupmu sekarang diinjak-injak, penuh dengan penderitaan, duit susah, persahabatan mandek, berkah kurang, makan susah, pengen ngaji aja ongkos gak punya, selalu diinjek-injek. Jangan-jangan selama ini kita jadi aspal. Siapa yang menentukan kita jadi aspal? Allah atau kita?
Kamu sendiri. Karena tidak memanfaatkan potensi dia pada dirimu. Illallazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka siapa yang beriman dan menjalankan amal soleh? Apa amal soleh? Jelas di Quran. Amal soleh adalah cara untuk bisa meniti ke dalam diri. Untuk menemukan sejatinya kita. Ketemu buah tin, ketemu zaitun, ketemu gunung, ketemu kota. Itu amal soleh. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Indah ya. Pernah dengar kajian surat At-Tin? Pernah? Pernah dengar yang seperti barusan saya sampaikan? Mahal kajian ini. Harusnya gak usah dibagi. Ini hadiah nih, hadiah menjelang lebaran. Jadi pesan dari Quran surat Al-Isra itu apa tadi? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Perhatikan saya. Setiap manusia harus bisa membaca kitab amalnya sendiri. Karena setiap manusia sudah dilengkapi yang namanya malaikat raqib dan atid. Ada enggak raqib di sini? Ada enggak atid di sini? Ada. Yang tahu siapa, apa kebaikanmu, kamu sendiri. Yang tahu apa keburukanmu, kamu sendiri. Malaikat raqib dan malaikat atid itu ada bersamamu. Bahkan dirimu sendiri, diri sejatimu ada di situ. Kapan membaca kitab amal itu? Dan di mana? Kapan dan di mana membaca kitab amalnya? Di sini, saat ini, sekarang, di dalam diri. Itulah pentingnya kita tahu cara membaca kitab amal. Saya percaya kalau membaca huruf-huruf hijaiyah kalian udah lancar. Tajwid lancar. Idgham, ikhfa, gunah, bila gunah, iqlab lancar. Oh, apalagi yang sebelah sini nih. Lancar. Tetapi membaca kitab sendiri, saya masih ragu. Disitulah perlu ketemu guru yang bisa memberikan metode untuk membaca kitab amal kita sendiri. Jadi kita pintar sendiri, kita bisa muhasabah sendiri. Dan kita bisa ngasih feedback pada diri sendiri. Apa yang salah dengan kehidupan saya? Apa yang harus saya perbaiki pada diri saya? Masa lalu tinggal sejarah, masa depan tinggal misteri. Masa lalu mengajarkan pelajaran, masa depan mengajarkan harapan. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Lakukanlah. Itu hasil muhasabah. Kalau sholat hari ini cuma rutinitas, tingkatkan. Sehingga sholat menjadi khusyuk, ada kepuasan, ada kenikmatan. Gimana caranya? Cari, jangan diam terus. Terus melakukan rutinitas itu. Kan Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu. Kan beliau Isra Mi'raj dulu. Kenali jati dirinya, baru sholat. Betul? Itu kan sunnah. Kenapa kita tidak mengamalkan sunnah itu? Ya, oke, lanjut. Jadi kapan alam hisab itu terjadi? Kita jawab lagi. Alam hisab terjadi setelah hari kiamat. Setelah kita bangkit dari kesadaran, baru kita bisa menghisab diri kita sendiri. Setelah kita tahu cara membaca kitab amal kita sendiri. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Iya, tidak di sini. Ilmu khusus harus sampaikan dan cara yang khusus, di tempat yang khusus. Sesuai dengan perintah Quran surat Al-Mujadilah ayat 12-13. Di zaman Rasul, para sahabat juga ada bicara umum dengan Rasul, ada bicara khusus. Ada lagi tingkatan lebih tinggi, khususil khusus. Dan ada syaratnya untuk bicara khusus. Nanti baca Quran surat Al-Mujadilah ayat 12-13. Tidak akan saya kupas karena waktu kita terbatas. Ya, tapi ayat-ayatnya sudah saya kasih tahu ya. Kalau saya sedang bicara begini meluncur nih ayat-ayat. Ya. Oke, lanjut dulu. Hanya jiwa-jiwa yang sudah sadar yang dapat menghisab dirinya sendiri. Setuju? Kenapa kita tidak bisa menghisab diri sendiri? Karena kita hari ini belum sadar, belum bangkit dari kematian kesadaran.
Jiwa-jiwa yang belum sadar tidak mungkin dapat menghisap dirinya sendiri. Bahkan jiwa yang tidak sadar itu malah sibuk menghisap orang lain. Kan sekarang itu aneh ya. Orang itu kok berani-beraninya menghukumi orang lain yang dia sendiri kan tidak bisa masuk ke orang. Contoh, pengalaman spiritual itu kan sangat pribadi. Kok sekarang ini seperti ada orang karena dia berada di lembaga tertentu yang berhak itu menghukumi orang lain. Apa haknya dia? Saya nggak tahu apa dia suka baca Malik Yaumiddin ketika sholat apa tidak. Kalau baca itu dengan kesadaran, harusnya kan sadar bahwa saya tidak punya hak menghukum. Maaf ya, di negeri kita ini penyakit alergi masih kronis. Tahu alergi? Alergi terhadap perbedaan maksudnya. Kudu sarua kabeh. Padahal wajah kita juga berbeda. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. Allah yang maha luas, kita bisa selami seluasnya Allah. Oleh karena itu maka orang yang menyelam ke dalam kelautan jiwanya tidak bisa dijustifikasi oleh siapapun. Karena yang tahu dia cuma dirinya sendiri. Hati-hati ya kalau menghukumi orang. Jangan sok-sokan. Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu au kuti'at bihil ardu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung tergoncang, bumi terbelah. Oleh karena itu orang-orang yang sudah mati dapat bicara. Apakah ketika kita membaca Quran yang syar'i gunung tergoncang? Langit terbelah? Orang mati dapat bicara? Ini Quran yang mana yang dibaca? Yang tadi Iqra kitabaka. Saya kasih tahu, kalau kita bisa Iqra kitab amal kita, gunung tergoncang. Nabi Muhammad sampai menggigil di Gua Hira. Gunung itu lambang dari kesadaran. Kesadaran kita naik karena tergoncang naik menuju kepada Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Bumi terbelah. Itu simbolik. Makanya ciri bumi yang terbelah, itu kata Quran. Ketika langitmu terbelah, maka kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Mawar merah. Delima mawar merah? Tin mawar merah? Subhanallah. Fa'idha saqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Harus merasakan bumi terbelah itu. Begitu bumi terbelah, tirainya terbuka. Begitu tirai terbuka, kasyaf. Saat itu kita menyaksikan wahadal baladil amin, kota yang sangat aman dalam diri kita. Wah, indah sekali. Itu harus dialami. Jangan jadi koleksi ilmu. Kalau tidak dialami, percuma saja. Maka yang saya sampaikan hari ini bukan koleksi ilmu, tapi pengalaman pribadi. Kalau ingin mengalami, yuk, ada caranya. Lanjut. Mau membaca suatu bacaan yang gunung tergoncang, bumi terbelah, orang mati dapat bicara. Makanya itu yang dikatakan di Quran surat Al-Qalam. Man azinallahu rahman wa qala shawaba. Siapa yang diberi izin bicara oleh aku, kata-katanya akan menghunjam. Jadi izin bicara itu bukan dari manusia. Izin bicara itu dari Tuhan. Kapan kita diberi izin bicara? Kalau kita sudah mengalami yang kita bicarakan. Setuju? Oke. Makanya di Quran jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Yuk, lihat saya semua, ada yang baru. Karena ini adalah
kebaruan dari kajian kita, mungkin terkejut. Pernah dengar qori? Qori? Siapa? Laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya toh? Pernah mendengar qori'ah? Siapa? Perempuan yang membaca Al-Quran. Biasanya kan kalau mauludan, rajaban, kalian suka mengundang qori'ah. Biasanya juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki. Qari'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda. Menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qari'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Maaf ya, kok saya juga gak ngerti kenapa Al-Qari'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Al-Qari'ah apa? Pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Ya. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Al-Qari'ah, pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Tahukah apakah pembaca itu? Kenapa diulang 3 kali? Ini pembaca apa kira-kira? Pembaca apa? Pembaca kitab amal. Nih saya kasih tahu, saat kalian menjadi Al-Qari'ah, jadi pembaca bagi kitab amalmu, ini akan dialami. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Laron. Laron tahu? Silaru. Kapan silaru datang? Ketika musim hujan. Dari mana dia datang? Dari kegelapan. Kemana dia pergi? Mencapai lampu, mencapai cahaya. Dengan sayapnya yang tipis, dia terbang. Begitu cek sampai di lampu, patah sayapnya, jatuh, mati. Gak sia-sia matinya karena sudah ketemu lampu. Wah, luar biasa ya.